Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 11 Desember 2022. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang juga anggota dari Sosietas Santa Clara. Beliau adalah Oma Christina. Yeay. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Begitu ceria ya hari ini. Nih pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, Oma Christina ini Oma yang sangat fashionable. Pandai berbusana ya Oma ya. Nah, pada tanggal 11 Desember ini Oma, ini bertepatan dengan kita memasuki Minggu Advent yang ketiga ya, namanya Minggu Gaudete Oma. Ya. Nah, warna liturginya ini loh Oma, kok bisa sekali sesuai loh. Ini yang saya katakan tadi loh pemirsa, ini Oma yang fashionable ya kan. Pink, warna liturginya juga pink hari ini ya Oma ya. Terus sebagai orang Katolik hari ini kita memperingati salah satu orang kudus juga Oma, yaitu Santo Damasus ya Oma ya, Damasus ya. Beliau dikenal sebagai seorang paus dan pengaku iman juga ya Oma ya. Iya. Boleh diceritakan Oma tentang asal muasal dan kehidupan awal dari Santo Damasus itu seperti apa Oma? Santo Damasus pertama adalah paus yang ke-37. Dari Oktober 366 sampai 11 Desember 384. Ia dilahirkan di Roma pada abad keempat. Ia adalah seorang imam yang murah hati dan suka berkurban. Ketika Paus Liberius wafat pada tahun 366, Damasus pada waktu itu adalah seorang imam. Ia dipilih dan diangkat menjadi paus. Wah, luar biasa sekali ya Oma. Gimana tuh ceritanya Oma saat dia diangkat sebagai seorang paus itu Oma? Terpilihnya Damasus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Kristus sungguh tepat dengan situasi dan gejolak pada zaman itu. Apa itu gejolaknya Oma? Damasus terkenal cakap dan suci. Ia dengan gigih membela kebenaran iman gereja dalam menghadapi masalah. Paus Damasus harus menghadapi begitu banyak persoalan berat pada masa kepemimpinannya. Ada seorang paus tandingan bernama Felix. Gejolaknya ya, permasalahannya di sini Oma ya. Lanjut Oma. Beserta para pengikutnya berusaha menganiaya Damasus. Mereka menyebarkan fitnah tentang dirinya, terutama tentang kehidupan moral pribadinya. Karenanya Paus Damasus harus dihadapkan ke pengadilan di bawah penguasa Romawi. Damasus terbukti tidak bersalah, tetapi ia mengalami begitu banyak penderitaan karena peristiwa tersebut. Terus sebagai seorang paus nih, apa yang diajarkan kepada para imam? Beliau tidak ingin kalau para imam sebagai pelayan-pelayan umat bertindak tidak sesuai dengan martabatnya. Ia tidak ingin kalau mereka tidak memperhatikan kaum miskin. Oleh karena itu, ia meminta para imam untuk menyederhanakan gaya hidup mereka dan tidak terikat pada harta milik. Ia sendiri menjadi teladan yang mengagumkan. Damasus dianggap sebagai paus pertama yang mempekerjakan seorang delegatus apostolik, yaitu utusan atau yang mewakili paus di suatu wilayah yang berada dalam kancah pertikaian. Atas permintaan Paus Damasus, maka Kaisar Valentinianus menerbitkan satu edik. Edik artinya perintah yang dikeluarkan oleh penguasa seperti kaisar, yang menyetujui
wewenang paus atas semua kasus yang berkaitan dengan gereja. Wah, luar biasa ya Oma ya. Iya. Ajarannya begitu mulia ya kepada para imam dan bahkan sampai sekarang masih dianut sama para imam-imam kita ini ya, Oma ya. Nah, apa saja karya pelayanan beliau selama menjadi seorang paus, Oma? Selama masa kepemimpinannya sebagai paus, terdapat juga begitu banyak bid'ah, artinya ajaran sesat ya Oma ya. Damasus hadir untuk membela dan menjelaskan iman yang benar. Ia mengadakan konsili ekumenis kedua yang diselenggarakan di Konstantinopel. Paus Damasus dengan sungguh-sungguh berusaha membangkitkan semangat untuk mencintai kitab suci. Ia menugaskan Santo Hieronymus untuk memperbaiki terjemahan kitab suci dari bahasa Yunani kuno menjadi Versio Vulgata, yaitu terjemahan untuk umum, dan ditulis dalam gaya sastra berbahasa Latin yang umum pada masa itu. Terjemahan karya Hieronymus kemudian disebut sebagai Vulgata dan menjadi terjemahan resmi kitab suci bahasa Latin, yang kemudian menjadi dasar dari semua terjemahan kitab suci yang ada yang kita pakai dewasa ini. Paus Damasus juga mengubah bahasa resmi liturgi dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, kecuali Kyrie. Kyrie ya, Kyrie itu Tuhan kasihanlah kami ya, Kyrie eleison ya, seperti yang kita pakai sampai sekarang ya Oma ya. Wah, hebat sekali ya karya pelayanan beliau ya Oma ya. Kemudian kisah akhir hidup beliau gimana Oma? Paus Santo Damasus wafat pada usia sekitar 80 tahun pada tanggal 11 Desember 384. Ia dimakamkan di Katakombe Marcus and Marcellianus di Roma. Sebelum kematiannya pada tahun 384, ia meminta agar jenazahnya tidak dimakamkan bersama paus-paus lain di pekuburan Santo Callistus, tetapi dimakamkan bersama ibu dan saudarinya di sebuah gereja kecil di Via Ardiatina. Permintaan itu benar-benar dihargai. Beberapa abad kemudian makamnya dipindahkan. Sekarang relikuinya disemayamkan di sebuah gereja kecil yang ia dirikan, yaitu Gereja Santo Lorenzo. Wah, luar biasa ya. Banyak yang kita petik dan kita teladani dari cerita Santo Damasus ini ya Oma ya. Beliau mengajarkan para imamnya untuk memperhatikan kaum miskin juga ya. Dan harus teguh terhadap iman akan Tuhan Yesus Kristus tentunya ya Oma ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini ya Oma. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Damasus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.